Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd, uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, walaqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nidaatul rahman li ahli iman, panggilan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih kepada orang-orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah azza wa jalla dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian wafat kecuali dalam kondisi Islam, menyerahkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, Allah ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, perbanyaklah oleh kalian mencari perbekalan, fa inna khairaz zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita, bimtithali awamirihi, dengan menjalankan perintah-perintah Allah sebaik-baiknya, wajtina binawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala sejauh-jauhnya. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang menempuh suatu jalan, niatkan jamaah dari lantai 1 sampai 16, ketika menuju ke masjid niatkan menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma, barang siapa seseorang mendatangi masjid Allah subhanahu wa ta'ala ataupun tempat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka orang ini akan diberikan kemudahan untuk mendapatkan jalannya menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yatsluna kitaballah, mereka membaca kalam Allah, wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka saling mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari Al-Quran, mendengarkan ta'lim. Ini pun masuk dalam bab ini. Illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada orang-orang yang berada di dalam rumah Allah tadi as-sakinah, ketenangan jiwa jemaah. Jadi ketenangan sejati itu Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang dia berada di masjid-masjid Allah, beribadah kepada Allah, dia niatkan menuntut ilmu. Ini Allah turunkan kepada diri mereka apa? Ketenangan. Sehingga yang paling tenang biasanya udah pada tidur di pojok, udah pada tidur, saking tenangnya itu ya. Ketenangan langsung didapatkan di masjid ini ya, yang tidur ini saking tenangnya mungkin ya, yang di pojok pada tidur. Illa nazzalat alaihimus sakinah, alhamdulillah mudah sekali tidur di masjid kan Pak ya. Dengerin ta'lim tidur, dengarkan khutbah tidur. Oh bahaya kalau khutbah, bisa batal nanti kalau sampai hilang akalnya, sampai duduknya tidak imkan, duduknya bergeser ataupun bersandar. Ini bahaya kalau Jumat, bisa membatalkan apa? Wudunya, maka dia wudu lagi karena setelahnya mau sholat Jumat. Hati-hati kalau taklim sambil tidur tidak masalah ya. Tapi kalau khutbah Jumat jangan. Illa nazzal alaihimus sakinah, kecuali orang-orang yang di masjid Allah akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketenangan.
Jangan kira orang yang pakai kendaraan mewah, yang mempunyai jabatan tinggi itu banyaknya nggak bisa istirahat jemaah. Mau tidur saja susah, proyeknya di sana di sini. Ada yang proyek di luar negeri, ada ini, ada itu, macam-macam, sampai nggak bisa tidur. Coba ke masjid, alhamdulillah langsung tidur kan. Nah, ini illa nazalat alaihimu as-sakinah. Kecuali Allah akan turunkan kepada orang-orang yang berada di dalam masjid Allah menuntut ilmu as-sakinah, ketenangan jemaah. Ketenangan. Jadi kalau orang susah untuk tenang, suruh ke masjid jemaah. Ya. Suruh ke masjid. Ini ketenangan sejati Allah turunkan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Yang kedua, orang itu akan diliputi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah. Dan yang ketiga, para malaikat Allah Subhanahu wa taala haffathum, menyelimuti mereka, mengumpuli orang-orang yang ada di dalam masjid, mendoakan mereka, Allahumma ighfir lahum, ya Allah ampuni hamba-hambamu ini. Allahumma afu anhum, ampuni dosa-dosanya. Allahumma arhamhum, kasihanilah mereka. Ini Pak, ini para malaikat Allah Subhanahu wa taala mendoakan kita. Wa dzakarahumullahu fi ma indahu, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebutkan orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu itu di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Fulan hadir, fulan hadir, fulan hadir, dengerin ta'lim, ke pengajian, baca Quran. Ini disebutkan ya. Wa dzakarahumullah, Allah sebutkan nama-nama orang ini fi man indah, di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat ini adalah makhluk yang pertama protes ketika Allah akan menciptakan makhluk yang namanya manusia. Allah Ta'ala berfirman surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa idh qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah, pemimpin. Maka malaikat protes, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha, ya Allah, akankah engkau menciptakan makhluk yang membuat kerusakan di muka bumi? Wa yasfikud dima, dan mereka hobinya berperang menumpahkan darah. Wa nahnu nuqaddisu lak, dan kami adalah makhluk yang taat, yang akan mensucikan engkau dan tidak akan bermaksiat. Ini jemaah. Maka Allah Ta'ala membanggakan orang-orang yang bisa hadir di masjid-masjid Allah, membaca kalam Allah, mendengarkan ta'lim. Ini Allah banggakan di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat zuhur Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, irmakallah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ju'ilatis salatu qurrata 'ainil li, sesungguhnya Allah itu menjadikan salat itu sebagai qurrata 'ain, pelipur lara, penghilang kesusahan, penghilang kegundahan. Jadi bukan sebaliknya. Bukan sholat itu beban, tapi sholat itu adalah hiburan yang Allah berikan kepada kita. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur kita itu dengan sholat. Sebagaimana bapak-bapak ketika sibuk bekerja dan lain sebagainya, menghiburnya gimana? Nelpon anak, betul? Nelpon istrinya, betul? Atau ada yang masih jomblo ya, nelpon keluarganya, hiburan. Ya, penat hilang, rasa capek hilang. Yang PJKA pulang Jumat kembali Ahad, pulang di hari Sabtu Ahad, selesai itu semuanya. Masalah kantor udah nggak dihilangkan, gitu ya. Masalah di kantor, masalah di perusahaan, kumpul dengan anak istri, lupa jemaah. Begitu juga salat. Ini harusnya menjadi pelepas beban kita. Jadi ketika kita dari bangun tidur tadi, dari subuh, dari Bogor, dari Citayam, macam-macam ke Jakarta, Citayam misalnya, dari mana-mana ya. Nah, itu kan penat dengan macet, dengan kerjaan dan lain sebagainya. Allah memanggil kita, hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Ayo dirikan salat, ayo menuju kemenangan. Ini jemaah, dengan salat tatmainnul qulub. Zikir yang paling tinggi ya salat. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah,
Dan sholat itu adalah mengingat Allah yang tidak ada lagi tandingannya, puncaknya zikir, yaitu la ilaha illallah kalau ucapan, kalau ibadah ya sholat. Ya. Tatmainnul qulub, itulah yang membuat hati kita menjadi tenang. Tuh kan banyak yang tidur lagi, alhamdulillah, tenang, jangan diganggu. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat bisa tidur di masjid. Ya, nikmat. Tapi jangan sampai masjid ini, sekali lagi Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Jin surat ke-72 ayat 18, wa annal masajida lillah. Allah Ta'ala mengingatkan wa annal masajida, sesungguhnya masjid itu lillah, khusus hak prerogatif Allah, gak boleh disalahgunakan. Karena banyak orang ketika di masjid ini, mohon maaf, selain dingin, adem, ngegame ini, banyak ini ngegame, nonton YouTube, nonton dangdut. Ada jemaah? Ada? Ini dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau antum mau istirahat, tafadhal. Setelah sholat, setelah masuk masjid, istirahat, tafadhal. Tapi jangan sampai untuk kemaksiatan, nonton dangdut, ini ada. Main game, ini di masjid. Nah ini tolong, hal-hal seperti ini dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid Allah Subhanahu wa ta'ala itu lillah, itu hanya untuk ibadah kepada Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, di masjid itu tidak boleh dipergunakan selain untuk beribadah. Itu kata kuncinya, masjid itu benar-benar khusus untuk ibadah. Bahkan Nabi SAW, suatu hari ada seseorang yang, mohon maaf nih, unta beliau hilang. Kemudian orang ini yunsyi'uddalah, dia bernasyid, bersyair ya, bukan bermusik, bersyair. Ini yunsyi'uddalah, kemudian bersyair menggambarkan barangnya hilang. Wah ya, barangnya hilang intinya, bersyair. Kemudian Rasulullah SAW melihatnya, maka Rasulullah SAW bersabda, la raddakallah, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang. Artinya apa? Masjid itu tidak boleh sembarangan. Di riwayat lainnya ada orang yang jual beli di masjid, maka Rasulullah pun melihat, maka Rasul berdoa juga, la rabbahakallah, semoga daganganmu tidak beruntung. Jadi masjid itu benar-benar fungsinya wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, sesungguhnya masjid itu milik Allah, tidak boleh dipergunakan selain untuk beribadah kepada Allah. Main game ada unsur ibadah? Oh, nggak ada. Dengerin kajian boleh di masjid ya, dengan YouTube dan lain sebagainya. Tapi kalau dangdut ya, ini luar biasa, aurat dan lain sebagainya. Tolong, masjid itu wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid itu milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, jangan dipergunakan di dalam masjid itu untuk selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilihat ayatnya surah Al-Jin ayat berapa? 18 jemaah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita bahas salah satu ibadah ya jemaah, ibadah yang sangat agung, yang sangat mulia. Bahkan sholat itu di makna lainnya adalah ad-du'a. Sholat itu dalam makna yang lainnya adalah berarti berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Ta'ala menggambarkan bahwasanya dalam Al-Quran itu ada suatu surat yang disebut sab'a mathaniya wal Qur'an al-azim, di surat Al-Hijr ya, surat Al-Hijr di juz 14 surat ke-15. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada sab'a mathani, 7 ayat yang diulang-ulang terus sehari sampai 17 kali. Berarti surat apa jemaah? Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman Ar-Rahim, pujian lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, Allah yang memiliki hari pembalasan, pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu, ini pun memuji Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat 3, ayat berapa?
567, yaitu adalah tentang doa. Iyyaka nasta'in, ya Allah kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan orang yang murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu tidak mengamalkannya. Waladhdallin, dan bukan orang yang sesat. Mereka tidak punya ilmu namun beramal tanpa ilmu. Ini jemaah. Jadi inti dari Fatihah pun adalah apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga salat jemaah adalah bentuk dari bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man lam yas'alillah ghadaballahu alaihi." Barang siapa seseorang yang tidak mau berdoa, meminta kepada Allah, ghadiballahu alaihi, maka Allah akan murka dengan orang ini. Jadi Allah itu semakin antum minta, semakin kita berdoa kepada Allah, menggantungkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah, Allah semakin cinta kepada kita. Allah semakin sayang kepada kita. Karena kita merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang mengatakan, Ustadz ana rezekinya udah banyak, jabatan tinggi, keluarga semuanya sehat, rezeki lancar, ana sehat. Malu kalau minta kepada Allah. Malu kalau minta kepada Allah. Jadi dia merasa apa? Istighna anillah. Dia merasa nikmatnya sudah banyak, dia nggak butuh meminta kepada Allah. Oh, ini nggak boleh jemaah. Kenapa? Orang ini berarti mengkiaskan Allah dengan makhluk. Mengkiaskan apa? Allah pencipta dengan makhluk. Benar kalau manusia, kalau kita sering minta kepada orang, lama-lama orang itu gimana jemaah? Jengkel. Misalnya minta tolong pada antum nih, tolong benerin ini, tolong bantuin ini. Sekali, 2 kali, 3 kali, keempat, gimana kira-kira? Enek tuh ya, jengkel dia. Apa yang minta terus pada anak? Lama-lama apa kalau manusia? Jengkel. Beda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man lam yas'alillah, barang siapa seseorang yang tidak mau meminta kepada Allah Azza wa Jal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ghadiballahu alaih, maka Allah benci banget dengan orang itu. Beda dengan manusia lagi. Misalnya kita punya anak nih, ABC misalnya anaknya. Anaknya banyak nuntut, intinya banyak doa. Yang kedua banyak ngeluh kepada kita. Yang ketiga diem aja gak pernah ngomong. Kita akan ngomong gimana ini? Wah, soleh banget anak saya yang ini, nggak pernah minta ini itu dan lain sebagainya. Betul tidak? Beda dengan Allah, Pak. Kalau Allah, semakin kita bergantung kepada Allah, banyak memohon kepada Allah, Allah semakin suka dengan kita. Karena merasa kita itu butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan samakan Allah dengan prasangka kita kepada manusia. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan Allah Ta'ala berfirman, ud'uni, mintalah kalian kepada aku. Itu perintah. Al-amru yadullu 'alal wujub. Jadi perintah itu bisa berarti wajib, bisa berarti mustahab, dianjurkan. Minimal itu. Setiap perintah itu kalau nggak wajib, ya sunnah. Ya. Ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan ijabah apa yang kalian minta. Kemudian Allah lanjutkan, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Jadi Allah menyebutkan doa dengan ibadah. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah, meminta kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang ini akan dilempar oleh Allah ke neraka dalam keadaan hina.
dalam keadaan apa? Hina. Jadi ciri orang sombong itu, Ibnul Qayyim mengatakan min alamatil mustakbir, tanda-tanda orang yang sombong, al-istighna'u 'anillah, dia merasa tidak butuh Allah. Walam yad'u ilallah, dan dia malas berdoa kepada Allah. Ini ciri orang yang sombong. Jadi orang yang sombong itu, dia salah satu ciri-cirinya jarang berdoa. Males kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diriwayatkan para ulama salaf itu meminta doa kepada Allah fi syirkin na'lihi. Bahkan ulama salaf, para ulama terdahulu, para sahabat tabi'in, mereka itu kalau sendalnya putus, tali sendal tahu Pak? Tali sendalnya putus, itu mengadunya ke Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tali sendal yang putus. Kira-kira tali sendal ini penting sekali atau tidak? Oh enggak, hal yang sepele lah ya. Ini apalagi bab lain. Mereka itu sangat menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita termasuk mustakbirin, orang yang sombong dengan jarang berdoa kepada Allah, jarang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan di hadis lainnya diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada suatu ibadah akramu, yang paling agung, yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla, minad du'a, daripada seseorang hamba itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kedudukannya sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, tanda-tanda orang yang sombong itu, dia merasa tidak butuh dengan Allah. Dia merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah. Dia malas berdoa kepada Allah. Sebaliknya ulama salaf, sendal yang putus saja dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku. Mungkin sendal putus ini karena peringatan darimu, agar kita kembali kepada Allah, agar Allah mengampuni dosa kita. Ini minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda di hadits yang lainnya, a'jazun nasi man ajiza 'anid du'a wa abkhaluhum man yabkhalu bis salam. A'jazun nasi, sesungguhnya orang yang lemah secara akidah, secara tauhid, secara keimanan, man ajiza minad du'a, yaitu orang yang lemah ketika berdoa, malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya dalam pandangan manusia, kalau kita ngelihat ada orang bentar-bentar doa kepada Allah, bentar-bentar nangis, di dalam pikiran kita orang ini lemah banget, betul tidak? Malah kita nganggap orang itu apa? Lemah. Ada orang-orang yang hatinya lembut jemaah. Ketika dia berdoa kepada Allah, nangis, sedih, ya, meneteskan air matanya. Kalau menurut manusia orang ini lemah atau tidak? Lemah. Ya, karena itu manusia gambarannya. Tapi di hadapan Allah beda. Orang yang lemah itu man ajiza minad du'a, yang tidak mampu berdoa. Jadi jangan dikiaskan, ya. Akal itu ketika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka Quran itu apa? Akal itu apa? Idza ta'aradal naqlu wal aqlu, ketika nakal itu berupa Al-Quran dan hadis, ta'aradu, kok bertentangan dengan akal manusia, maka nuqaddimun naqlu, maka namanya Al-Quran dan hadis itu tetap diutamakan. Jadi kalau ada akal kita kok tidak sama atau bertentangan dengan hadis ataupun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hadisnya sahih, bertentangan dengan Al-Quran, maka yuqaddim, maka yang namanya Al-Quran itu harus diutamakan. Begitu juga hadis Nabi SAW.
Sebagaimana kejadian pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi Ali bin Abi Thalib ini seseorang yang melakukan perjalanan, contohnya ini bahwasannya Al-Quran dan hadis itu harus lebih didahulukan daripada akal, walaupun akalnya orang cerdas. Jadi contohnya di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, itu dalam bab fikih, barang siapa seseorang yang melakukan safar ya, yang safaran itu 85 km, atau dia safar selama 3 hari 3 malam, kemudian orang ini memasukkan kakinya dalam khuf. Khuf itu sejenis sepatu kalau di zaman Nabi itu dari kulit, di musim dingin dipakai sampai menutupi mata kakinya, tertutup mata kakinya. Kalau tertutup mata kakinya itu namanya khuf. Kemudian Ali bin Abi Thalib berwudu. Ketika berwudu nggak perlu dilepas itu khufnya. Ketika memasukkan kakinya dalam keadaan bersih, kakinya dimasukkan dalam keadaan bersih sebelumnya, kemudian dia pakai sepatu atau kaos kaki menutupi mata kakinya. Kemudian Ali melakukan perjalanan, beliau nggak melepas apa? Sepatunya. Thumma masaha. Kemudian beliau mengusap apa? A'la, yaitu sebagian sepatu atau khuf yang atas, diusap begitu ya. Kemudian ada seorang sahabat, ini di zaman Nabi sudah ada orang yang melogikakan, logika itu dinomorsatukan. Beliau mengatakan, "Ya Ali, alaisal asfalu aula minal a'la?" Wahai Ali, bukankah yang kotor itu bawah, bukan yang atas? Sepatu biasanya yang kotor bawah atau atas, Pak? Bawah. Betul tidak? Kalau melakukan perjalanan yang kotor itu bawah atau atas? Bawah. Maka laki-laki mengatakan, "Ya Ali, bukankah yang kotor itu bawah, bukan yang atas? Kenapa yang tidak dibasuh itu yang bawah malah yang atas?" Maka Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, "Hakadza 'allamana Rasul sallallahu alaihi wasallam." Oh, ini yang diajarkan Rasulullah kepada kami, kayak gini. Kemudian beliau mengatakan lagi orang ini, "Alaisal asfalu aula minal a'la?" Yang kotor kan bawah, kenapa yang diusap atas? Maka Ali bin Abi Thalib beliau menjawab, "Hakadzad din." Ini agama, tidak boleh diganggu. Ini agama, nggak boleh diganggu. Hakadzad din, inilah agama. Lau kana dinu birra'yi, kalau seandainya agama itu yang didahulukan akal terlebih dahulu, kayak kamu nih, jawab Rasul, jawab siapa? Ali. Sebagaimana engkau ngomong tadi, lakanal asfalu aula minal a'la. Pasti orang yang berpikir secara akal, dia akan mengusap yang bawah lebih utama daripada mengusap yang atas. Walakin hadza din. Tapi ini ajaran Rasulullah SAW. Cukup seorang mukmin itu apa? Islam itu artinya apa, jemaah? Aslama yuslimu. Artinya apa? Pasrah. Kalau itu sudah perintah Allah, itu perintah Rasul, akal, jiwa, pikiran, hawa nafsu itu harus apa? Kita lepas. Oh, ini udah perintah Allah. Oh, ini perintah Rasulullah. Aslamna, kami pasrah. Itu Islam. Bukan dilogikakan. Oh, nggak bisa. Wahai Ali, yang kotorkan bawah, kenapa yang diusap atas? Hakadzadin, ini agama Allah. Orang ini protes lagi. Bawah kan yang kotor, yang atas bersih. Hakadzadin, ini agama. Lau kana dinu birra'yi. Seandainya agama yang didahulukan akal, lakanal asfalu aula minal a'la. Pasti yang diusap yang bawah itu lebih baik daripada ngusap yang atas. Tapi ini agama, jemaah. Jadi kita tidak bisa apa? Ketika akal, sekali lagi, ta'arud, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih, apalagi sahih Bukhari Muslim atau Kutubus Sittah, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, sami'na wa ata'na. Cukup kita sebagai orang yang beriman mengucapkan sami'na, kita mendengarkan, wa ata'na, dan kita mentaatinya. Ini kalau Islam itu artinya apa, Pak? Pasrah, mengikuti apa yang diperintahkan Allah, mengikuti apa anjuran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini baru namanya apa?
Islam. Aslama yuslimu, artinya istislam, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, mengikuti bagaimana perintah Allah dan perintah dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian berdoa itu juga adalah tanda orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di surah Anbiya ayat 90, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghabaw wa rahabaw wa kanu lana 'abidin. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Jadi sesungguhnya mereka yusari'una, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala roban, yaitu dalam keadaan cemas, berdoa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, wa rohaban, dan berharap surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi tanda-tanda orang yang dekat kepada Allah itu malah orang yang ahli doa. Bentar-bentar doa kepada Allah, ya Allah. Apalagi di waktu-waktu mustajabah, ketika turunnya hujan, ini waktu mustajabah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang safar, itu juga waktu yang mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bainal adzanain, di antara dua adzan, ini juga tempat yang mustajabah, berdoa kepada Allah. Inda sujud, ketika sujud kita, ini juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulli duburi salah, setiap selesai salat, itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tempat-tempat yang mustajabah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, azani wa azakumullah. Ada satu doa yang paling mustajabah. Kira-kira doa siapa jemaah yang paling mustajabah di antara doa? Doanya Ustadz? Doanya Habib? Doanya siapa kira-kira jemaah? Doa yang paling mustajabah doa siapa jemaah? Doa siapa jemaah? Doa orang soleh? Orang yang teraniaya? Wah, betul, ada salah satunya yang teraniaya. Jadi alal aulawiyat bittifaq, jadi doa yang paling mustajabah secara urutan yang paling tinggi, la syakka fihinna, yang tidak perlu kita ragukan adalah da'watul walid liwalidihi, doa kedua orang tua kepada anaknya. Itu doa yang paling tinggi, yang istijabahnya paling tinggi, cuma paling luar biasa. Syarran au khairan, baik dari doa orang tua itu syarran, untuk keburukan anaknya, au khairan, atau untuk kebaikan anaknya. Lahwan, doanya itu bercanda, au la'iban, atau bermain-main, itu tetap diijabah oleh Allah. Nah, ini ngerinya doa orang tua. Baik doa orang tuanya itu buruk, diijabah. Doa orang tua untuk anaknya baik pun diijabah. Lahwan, doanya bercanda, misalnya bercanda tapi jelek doanya, diijabah oleh Allah. Au la'iban, atau doa orang tua itu main-main, itu pun hati-hati, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu jamaah yang sudah menjadi ayah, atau mungkin ada jamaah akhwat yang menjadi ibu, hati-hati berdoa atau mengucap sesuatu kepada anaknya, baik itu kebaikan atau keburukan, itu diijabah oleh Allah. Baik dia bercanda ataupun bergurau pun akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, da'watun mustajabun la syakka fihi, da'watul walid liwalidihi, doa yang tidak ada keraguan-raguan, yang pasti akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, tiada lain adalah doanya orang tua ke anak, pasti diijabah. Senakal-nakalnya anak kita, misalnya nakal banget atau gimana, aktif luar biasa, buat kericuhan kalau di rumah, apalagi yang masih kelas 3 SD, 5 SD, ini luar biasa. Dari luar main bola, kotorin, wah masuk ke rumah, luar biasa. Bagaimana jemaah? Jangan sekali-kali ucapkan
keburukan pada anak itu. Tahan kalau kita seorang ayah. Tahan lisan kita kalau kita seorang ibu. Kuffa 'alaika hadza. Jaga lisan kita dari ucapan kasar, apalagi doa yang kotor, yang buruk kepada anak kita. Lahwan aw la'iban, walaupun dalam kondisi bercanda, au ghadban, ataupun ketika marah, ini semuanya diijabah. Au radiyan, ataupun dalam keadaan ridho pun diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi semarah-marahkannya kita, qulil khaira, ucapkan yang baik, Pak. Anaknya nakal banget dan lain sebagainya, pernah ini TV sampai rusak apa, kita masuk, ya Allah, ini anak-anakku soleh banget, gitu aja, ucapkan itu. Jangan sampai nakal, kurang ngajar, bodoh, wah la ilaha illallah. Itu akan mempengaruhi mereka. Dan secara psikolog, apalagi kalau dibentak, itu urat-urat syarafnya akan banyak yang putus ketika anak-anak. Maka ketika gede dia minder, ya, minder, jadi dia kurang percaya diri, kemampuan berpikirnya berkurang karena dalam masa kecilnya apa? Selalu dimarahin, ditekan orang tuanya, dijelek-jelek, itu secara psikolog. Kalau dalam secara agama memang dilarang oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Ditutup dengan satu kisah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kitab di dalam Al-Quran itu ada 4 orang ya yang bisa berbicara fil mahdi ketika dalam buayan ibunya. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Isa bin Maryam, yaitu Isa putra Maryam. Yang kedua, syahid fi Yusuf. Yang kedua adalah yang menjadi saksi dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, yang menjadi saksi bahwasanya Nabi Yusuf tidak mengganggu seorang wanita yang diriwayatkan namanya Zulaikha, Allahu alam, ini masih mukhtalaf. Intinya yang menjadi saksi bahwasanya Yusuf bukan pelakunya pun anak kecil yang dalam buaya. Yang selanjutnya adalah Syahidul Khandaq atau dalam Ashabul Ukhdud, itu pun anak kecil. Wa syahidu wa masyhud, itu adalah juga anak yang dalam buayan. Yang ketiga, yang keempat adalah Juraij. Nah, ini ya jamaah yang akan kita bahas. Juraij ini disebutkan dalam kitab Adabul Mufrad. Juraij ini orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin beribadah. Kisahnya panjang, jemaah. Rajin beribadah, dia punya saumiqah. Saumiqah itu tempat ibadahnya orang Yahudi, namanya saumiqah, ya. Kalau orang Nasrani namanya kanisah. Kalau Muslim ya masjid, gitu ya. Jadi dia orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya suatu hari ibunya memanggil namanya Juraij. Ya Juraij, kesini, ibu butuh bantuanmu. Maka Juraij ini sedang beribadah, dia memberontak, saya tetap beribadah atau mendatangi ibuku. Akhirnya dia tetap ibadah sampai ibunya jengkel. Hari selanjutnya ibunya minta tolong, Juraij, ibu punya keperluan. Akhirnya Juraij tetap melanjutkan ibadah. Bukan nonton handphone ini ya, bukan main game, ibadah ini padahal. Ibadah dan panggilan ibu. Dia tetap fokus ibadah. Itu dengan Allah padahal kan ya. Bukan main bola, bukan main PS, bukan main game atau nonton TV. Hari ketiga pun sama. Maka ibunya saking jengkelnya dengan Juraij, beliau mengatakan, la amatakallah ya Juraij. Wahai Juraij, semoga engkau tidak akan mati. Hatta tangduru fi wajhil musimat, sampai engkau nanti disidang dengan dosa kasus dengan perempuan, istilahnya. Semoga engkau diuji dengan seorang wanita, gitu. Doa seorang ibu. Padahal ibunya itu, kira-kira ibu itu kalau doain anaknya itu sengaja atau tidak, Pak? Adalah. Ibu itu mengandung, melahirkan, membesarkan, menyusui. Gak mungkin niat buruk itu, gak mungkin. Main-main ini. Saking jengkelnya, ya. Akhirnya apa jemaah? Benar Allah ijabah doa ibu tersebut. Ada seorang wanita itu merayu Juraij, ya, dia suka dengan Juraij. Jangankan wanita, ibunya aja nggak didengar, gitu kan? Akhirnya wanita itu apa istilahnya? Sakit hati ya, karena nggak diterima cintanya oleh Juraij. Akhirnya wanita ini biar dapat Juraij, dia berzina jemaah dengan pengembalang kambing agar mendapatkan Juraij yang dituduh Juraij, yang hamil ngamilin Juraij.
Akhirnya warga mengumpulkan masyarakat dan lain sebagainya. Juret di sidang dan lain sebagainya. Apakah engkau yang menghamili wanita ini dan lain sebagainya? Juret nggak pernah ngaku karena bukan. Ini jemaah. Sampai wanita itu melahirkan, jadi Juret itu dihukum. Akhirnya pas kemudian tempat ibadahnya dihancurkan oleh kaumnya. Akhirnya setelah bayinya lahir, Juret didatangkan lagi, disamakan bentuknya dan lain sebagainya. Apakah mirip dengan Juret anaknya? Rupanya wanita ini tetap kekeh, yang melakukan adalah Jurej. Ya, semua orang percaya cuma kalau wanita yang ngomong, ya. Akhirnya Jurej putus asa. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menunjukkan kebenaran kecuali Engkau ya Allah. Akhirnya Jurej bertanya kepada bayi, wahai bayi, siapa ayahmu? Maka bayi yang dalam buayan ibunya mengatakan, inna abi ra'iyal ghanam. Sesungguhnya ayahku bukan engkau, tapi pengembala domba ini namanya. Ini jemaah. Jadi manusia seketika itu percaya nggak kalau yang bicara bayi? Percaya jemaah. Percaya bahkan Juret itu bukan pelakunya. Setelah itu Juret tersenyum jemaah dan tertawa. Kok tertawa ini, kaum kan kaget. Kenapa engkau Juret malah tertawa? Maka beliau mengatakan, qala hadhihi amrun araftuhu inna hadza adrakani fi da'wati ummi indal ghadab. Sesungguhnya tahu nggak ini jamaah, kata Juret kepada kaumnya, sesungguhnya ini adalah doa ibuku dulu ketika aku diminta pertolongan, aku tetap sholat dan beribadah dan ibuku marah. Jadi Juret pun tersenyum. Thumma akhbaruhum an qaumi. Kemudian aku mengabarkan kisah ini kepada kaumku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nomor 33. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, seorang ibu dalam kondisi marah, ini hati-hati. Padahal ibunya nyesel ini. Nyesal karena dia apa? Namanya marah kan sekonyong-konyong, Pak. Apapun bisa terucap namanya marah. Oleh sebab itu, seburuk-buruknya seorang ibu terutama jangan mengatakan yang buruk kepada anaknya, karena akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Dan ada satu kisah itu wallahu a'lam bishawab. Kita kenal ya, namanya Abdurrahman As-Sudais, Imamul Haramain, ya imam dua tanah suci. Itu sebenarnya waktu kecil jemaah dikatakan ini udah banyak ya berseliweran di sosial media, dan kita lihat juga ada cuitan dari beliau bahwasannya Abdurrahman ini pas waktu kecil tuh nakal jemaah. Ibunya sedang masak seharian. Kalau orang Arab masak itu nggak cuman ayam, Pak, domba macam-macam gitu, seharian itu untuk menyambut tamu. Maka namanya Abdurrahman, anak kecil ini ya daerah padang pasir ya, bawa pasir main-main ya. Makanannya disaurin apa? Pasir. Ketika itu tamunya datang. Kira-kira kalau emak-emak Indonesia apa yang diucapkan, Pak? Kira-kira gimana kalau kita, Pak? Kita masak seharian, tamunya sudah mau datang, makanannya nggak ada yang bisa dimakan, berisikan apa? Banyak pasir. Kira-kira gimana cuma? Kira-kira kalau kita secara pribadi apa yang kita ucapkan? Wah, luar biasa mungkin ya. Maka ibunya mengatakan, wahai Abdurrahman, pergilah engkau ke Haramil Makki, pergilah engkau ke Mekah, di Masjidil Haram, belajar di sana, jangan pulang, dan jadi imam sekalian di sana. Gitu jemaah. Dan benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya ucapan seorang ayah, seorang ibu, lahwan, mau bercanda, au la'iban, ataupun bermain-main, radian, ketika dia ridho, au ghadiban, atau ketika dia marah, itu semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki anak-anak yang soleh-solehah sebagai bekal kita nanti bertemu Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian pada siang hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.